Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat pencari hikmah, rahimakumullah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, di saat kami dengan menulis di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau ditanya tentang kota manakah dari kedua kota yang akan dibebaskan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kota Heraklius akan dibebaskan terlebih dahulu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam sebuah kesempatan yang lain, Rasulullah bersabda, Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan. Sebaik-baiknya amir atau khalifah adalah amir atau khalifah yang memimpin penaklukannya, dan sebaik-baiknya tentara adalah tentara yang menaklukkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari dua hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memprediksi bahwa umat Islam akan merebut kota Konstantinopel. Menurut Dr. Syauqi Abdul Khalil dalam Atlas Hadis Al-Nabawi, Konstantinopel adalah ibu kota kerajaan Bizantium atau Romawi Timur. Kota itu dibangun oleh Kaisar Konstantin yang Agung. Setelah membangun kota itu, Kaisar Konstantin pindah dari Roma, ibu kota Romawi Barat. Menurut Dr. Syauqi, kota itu dibangun dekat Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara. Kota itu terkenal dengan kekokohan tembok kotanya, sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan. Sekarang kota itu bernama Istanbul, tutur pakar hadis itu. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kejatuhan Konstantinopel ke tangan kaum muslimin itu akhirnya benar-benar terbukti. Pada Kamis 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi, pasukan tentara muslim di bawah komando Sultan Muhammad II tiba di ibu kota negara adikuasa bernama Bizantium. Sultan pun berkirim surat kepada penguasa Bizantium yang berisi ajakan untuk masuk Islam atau menyerahkan Konstantinopel secara damai. Perang menjadi pilihan terakhir. Namun penguasa kota itu, Konstantin Paleologus, menolak seruan dakwah dan berkukuh tak mau menyerahkan Konstantinopel ke tangan umat Islam. Paleologus lebih memilih jalan perang. Pasukan tentara Bizantium dibantu Kardinal Isidor, Pangeran Orkan dan Giovanni Giustiniani dari Genoa, siap menghadapi meriam-meriam tercanggih dan 130.000 tentara muslim. Lantaran tawarannya ditolak, Sultan ketujuh dari kerajaan Turki Utsmani itu pun mulai mengobarkan semangat jihad. Gema takbir terus membahana seiring derasnya serangan yang dilancarkan pasukan Sultan Mehmed, begitu orang barat menyebutnya. Ke benteng Bizantium yang kokoh, pertempuran hebat pun meletus. Kerajaan Ottoman dengan strategi teknologi perang serta kepemimpinan militer yang tangguh dan 130.000 pasukan akhirnya berhasil membungkam kepongahan Bizantium. Setelah 53 hari berjibaku angkat senjata dengan semangat jihad, pasukan Sultan Muhammad akhirnya berhasil menguasai Konstantinopel. Harapan dan impian umat Islam untuk menundukkan Bizantium yang telah dirintis sejak tahun 664 Masehi akhirnya tercapai. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, negara-negara barat masa kini merupakan negara-negara yang menjadi pusat dari segala negara di dunia. Hal ini tidak dapat dibantah lagi, mengingat negara-negara barat lebih maju dan berpengaruh dibandingkan yang lain. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki modal besar dalam membangun perekonomian dunia, sehingga mereka memiliki hak-hak khusus dalam menentukan kebijakan. Apalagi mereka selalu memiliki teknologi yang canggih, sehingga negara yang lain takut terhadap mereka. Hal ini menimbulkan pemahaman bahwa mereka merupakan negara superpower, seperti Persia dan Romawi pada zamannya yang menjadi negeri terkuat ketika itu.
Mereka dalam mengembangkan negaranya tentu tidak terlepas dari eksistensi keilmuan yang selalu dikembangkan negara mereka. Oleh karena itu, ilmu merupakan kunci keberhasilan sebuah negara. Sebuah negara dalam perkembangannya tentu tidak langsung menjadi negara maju, akan tetapi mereka juga berawal dari negara berkembang yang pada akhirnya menjadi negara maju. Sejarah membuktikan bahwa ternyata negara-negara barat dulunya merupakan negeri terbelakang sebelum Islam datang. Negara-negara yang berada di kawasan Eropa berada dalam masa-masa kebodohan dan keterbelakangan yang luar biasa yang disebut dengan masa kegelapan atau Dark Age. Ketika itu masyarakat berada dalam kemiskinan, sementara penguasa berada dalam kekayaan. Para penguasa bahkan tinggal dalam istana yang begitu megah, sementara rakyat tidak memiliki tempat berteduh dan rumah yang layak. Demikian situasi dan kondisi yang terjadi di kawasan Eropa sebelum Islam datang. Mereka mempunyai keyakinan yang sebagiannya sama dengan keyakinan kaum Hindu dan Majusi, seperti membakar orang yang meninggal saat kematiannya, ikut membakar istri bersamanya jika sang istri masih hidup, atau membakar budak perempuan bersamanya, atau membakar siapapun yang mencintai si mayit. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan bangsa barat Eropa masih tergolong primitif seperti kehidupan pra-Islam di Mekah. Berbeda halnya dengan kaum muslimin di zaman itu yang sudah memiliki negara. Pada masa penyebarluasan Islam ke Andalusia, kaum muslimin telah dipimpin oleh Daulah Umayyah. Penyebarluasan tersebut terjadi pada masa Al-Walid, wafat tahun 715 Masehi. Di bawah komando Tariq bin Ziyad, Islam masuk di Andalusia pada masa pertengahan kepemimpinannya. Setelah kedatangan Islam di Andalusia, bangsa barat mulai belajar dari kaum muslimin, sehingga hal tersebut membawa mereka pada era kebangkitannya, meskipun Islam pada akhirnya terusir dari negeri Andalusia. Pada masa Islam di Andalusia, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami masa kemajuan. Bahkan Islam di Andalusia merupakan peradaban penting yang menyaingi Baghdad di timur. Islam ketika itu menjadi guru bagi bangsa Eropa karena orang Eropa Kristen banyak belajar dari universitas Islam di sana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bangsa Eropa pada hakikatnya berhutang budi terhadap kaum muslimin, karena mereka pada awalnya belajar dari kaum muslimin, sehingga mereka tercerahkan dan dapat bangkit dari masa kegelapan mereka. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, kedatangan Islam di Andalusia terjadi pada masa Khalifah Daulah Umayyah Al-Walid pada tahun 86 sampai 96 Hijriah atau tahun 705 sampai 715 Masehi. Ketika itu Islam telah tersebar sampai ke daratan Afrika. Di Afrika, Musa bin Nusair tampil sebagai gubernur di Afrika Utara. Dia bertekad untuk menyebarluaskan Islam sampai wilayah Eropa dengan menyeberangi selat yang memisahkan benua Afrika dan Eropa yang kemudian disebut Selat Gibraltar. Dia pun mengutus Tariq bin Ziyad sebagai panglima perang ke Andalusia. Ketika Islam datang, Eropa khususnya Andalusia dipimpin oleh bangsa Visigoth yang telah berkuasa sejak abad ke-5 Masehi. Menjelang kedatangan Islam di sana, kondisi Andalusia kacau balau. Hal itu terjadi akibat dari perebutan kekuasaan oleh Attila, putra Raja Witiza yang berkuasa sebelumnya, dengan Roderick yang berhasil merampas kerajaan dengan bantuan sejumlah bangsawan dan tokoh agama. Perebutan kekuasaan tersebut tentu membuat perpecahan di Andalusia dan membuat stabilitas politik menjadi kacau. Selain aspek politik yang kacau balau, aspek sosial pun terbagi dalam beberapa strata sosial, seperti golongan bangsawan yaitu pangeran bangsa Goth, golongan rohaniawan atau tokoh agama, golongan kaum rendahan atau petani dan budak, dan kaum Yahudi. Kondisi agama pun tidak kalah kacau. Ketika itu para tokoh gereja berkuasa secara sewenang-wenang. Bahkan mereka mampu mengeluarkan undang-undang yang melarang setiap orang meragukan kesucian gereja Katolik, sistem keinjilan, penafsiran para pendeta,
lukisan-lukisan gereja ataupun kurban-kurban yang disakralkan. Hal ini membuat masyarakat tidak senang terhadap pemerintahan Goth, yang pada akhirnya Julian sebagai penguasa Goth di Septum meminta bantuan kepada kaum muslimin di Afrika Utara agar mereka diselamatkan dari kekejaman Roderick. Hal ini membuktikan bahwa Islam dalam menyebarluaskan ajarannya tidak dengan inisiatif sendiri, namun penduduk Andalusia yang menginginkan Islam datang ke negerinya. Setelah melakukan beberapa persiapan dalam rangka memasuki wilayah Eropa, akhirnya Torik bin Ziyad berangkat ke Andalusia dengan pasukan 7.000 tentara melalui Selat Gibraltar. Dia kemudian menduduki gunung yang mengabadikan namanya pada gunung tersebut, yaitu Jabal Torik atau Gunung Torik. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, Gunung Torik merupakan tempat penting pertama yang harus diduduki, mengingat tempat itu adalah gerbang bagi Torik untuk memasuki wilayah Andalusia. Di sana dia melawan pasukan Cordoba, dan pasukan Cordoba mengalami kekalahan. Kemudian dia pun menjadikan tempat itu sebagai pangkalan tentara kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sedang berjihad melawan bangsa Goth, ternyata Raja Roderick tidak berada di tempat. Raja Roderick hanya mengamanahkan pemerintahan untuk sementara waktu kepada Theudimir, yaitu salah satu kepala daerahnya. Hal tersebut membuat kekuatan bangsa Goth melemah dan sangat menguntungkan bagi kaum muslimin. Ketika itu Raja Roderick sibuk dengan para revolusioner, orang-orang Bosque di wilayah utara. Mendengar kekalahan bangsa Goth, Raja Roderick kembali ke istana dan memimpin 70.000 pasukan atau 100.000 pasukan guna melawan kaum muslimin. Sementara kaum muslimin sendiri menerima bantuan pasukan sebanyak 5.000 pasukan, yang berarti bahwa pasukan kaum muslimin berjumlah 12.000 pasukan yang mayoritas orang-orang Berber. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, akhirnya pada tanggal 19 Juli 711 Masehi atau tahun 92 Hijriah, pasukan Torik bertempur melawan pasukan Roderick pada perang Shizuna di mulut sungai Barbate. Sebagai referensi mengatakan lembah Laka. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan bangsa Gotik. Raja Roderick sendiri tidak diketahui kemana dia menghilang karena mayatnya tidak ditemukan. Ada yang mengatakan dia tenggelam dan ada pula yang mengatakan dia mati terbunuh. Setelah Raja Roderick kalah, Torik bin Ziyad akhirnya bergerak menuju wilayah utara Andalusia menuju Toledo, ibu kota Gotik. Di Toledo, dia berhasil meraih kemenangan. Begitu pula dengan kota Ecija setelah itu. Di kota tersebut, sisa-sisa pasukan Goth sepakat berdamai dengan jalan membayar jizyah. Selain itu, penaklukan-penaklukan kota yang lain pun seperti Granada, Cordova, Alborea, Malaga, dan lain-lain berjalan dengan lancar selama 3,5 tahun, yaitu dari tahun 92 sampai 95 Hijriah atau tahun 711 sampai 714 Masehi, yang bahkan ditangani sendiri oleh Musa bin Nusair bersama Torik. Dengan demikian, Andalusia di daratan Eropa telah terintegrasi dalam kekuasaan Islam. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, pada masa akhir pemerintahan Daulah Umayyah, di Damaskus terjadi konflik. Hal ini terjadi akibat khalifah-khalifah yang berkuasa sepeninggal Hisham bin Abdul Malik sangat lemah dan bermoral buruk. Hal ini menimbulkan pemberontakan sekaligus menjadi waktu yang tepat bagi Bani Abbas untuk mengambil alih pemerintahan. Khalifah terakhir Daulah Umayyah, Marwan bin Muhammad, melarikan diri ke Mesir dan ditangkap serta dibunuh. Meskipun demikian, tidak semua keluarga Umayyah terbunuh. Di antara mereka yang tidak terbunuh adalah Abdul Ar-Rahman bin Muawiyah, cucu dari Hisham bin Abdul Malik. Dia melarikan diri dan menyeberangi sungai Eufrat dan berhasil sampai di sana. Kecuali adiknya Hisham yang kembali karena tidak sanggup lagi berenang. Setelah itu, pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia dimulai. Daulah ini adalah daulah yang pertama kali memisahkan diri dari kekuasaan Bani Abbas di Baghdad, sekaligus merupakan tandingan Daulah Abbasiyah.
Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, setelah Andalusia terintegrasi dalam kekuasaan Islam, kaum muslimin banyak mengembangkan ilmu pengetahuan di kawasan Eropa. Orang Kristen Eropa pada masa itu banyak belajar dari peradaban Islam, baik dalam bidang politik, sosial maupun perekonomian. Bahkan orang-orang Eropa sendiri telah menjadi saksi sejarah kegemilangan Islam di Andalusia, meninggalkan peradaban kuno di masa klasik. Di antara pengaruh-pengaruh Islam di Eropa diantaranya adalah yang pertama, bidang filsafat. Ibnu Rusyd merupakan salah satu filsafat muslim dari Spanyol. Nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andalusi yang hidup dari tahun 1120 sampai 1198 Masehi. Dia merupakan penjelas filsafat Aristoteles paling senior, sehingga dia dijuluki sang pensyarah. Orang-orang barat memetik ajaran filsafat Ibnu Rusyd secara sempurna dan membuka pemikiran filsafat Eropa pertengahan. Dia melepaskan belenggu taklid, menganjurkan kebebasan berpikir. Dia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara memikat minat semua orang-orang yang berpikiran bebas. Demikian besar pengaruhnya di Eropa hingga di Eropa muncul gerakan Averroisme atau Ibnu Rusydisme yang menuntut kebebasan berpikir. Berawal dari gerakan Averroisme tersebut, kemudian lahir reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad 17 Masehi. Buku-buku Ibnu Rusyd dicetak di Venesia dari tahun 1481 sampai 1500 Masehi. Bahkan edisi lengkapnya terbit pada tahun 1553 dan 1557 Masehi. Selain itu, karya-karyanya juga diterbitkan pada abad ke-16 Masehi di Napoli, Bologna, Lyons, dan Strasbourg, dan awal abad ke-17 di Jenewa. Demikian besar pengaruh yang ditimbulkan pemikir Islam di kawasan Eropa, sehingga pada sejak abad ke-14 muncul gerakan kebangkitan kembali atau Renaissance. Yang kedua adalah bidang akidah dan undang-undang. Pada abad ke-8 Masehi muncul sebuah gerakan di Septimania. Gerakan ini mengkampanyekan penolakan tradisi pengakuan dosa-dosa di depan pastur, dan bahwa pastur tidak berhak sama sekali untuk menerima hal tersebut. Mereka mengajak manusia agar mendekatkan diri kepada Allah secara langsung agar dosa-dosanya terampuni. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajak manusia untuk berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara apapun. Selain itu, pada abad ke-8 dan 9 Masehi muncul mazhab Nasrani yang menolak pensakralan gambar-gambar dan patung-patung. Imperator Romawi Louis III pada tahun 108 Hijriah atau tahun 726 Masehi mengeluarkan keputusan tentang larangan pensakralan gambar-gambar dan patung-patung. Kemudian pada tahun 1112 Hijriah atau tahun 730 Masehi, dia mengeluarkan keputusan lagi yang mengatakan bahwa pensakralan terhadap gambar-gambar dan patung-patung adalah paganisme. Dengan demikian dapat terlihat bahwa akidah Islam yang bersih ternyata berpengaruh terhadap akidah non-muslim dan menyebabkan pelusuran paham-paham yang menyimpang dari kebenaran. Adapun pengaruh Islam di bidang hukum dan undang-undang disebabkan hubungan kaum terpelajar barat dengan universitas-universitas Islam di Andalusia. Hal tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam proses penerjemahan hukum-hukum fikih dan undang-undang Islam ke bahasa mereka. Sahabat pencari hikmah, ketika Napoleon berada di Mesir, kitab-kitab fikih mazhab Maliki diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab Colin bin Ishaq yang menjadi bahan undang-undang sipil di Perancis. Undang-undang Perancis memiliki kemiripan yang besar dengan hukum-hukum fikih mazhab Maliki. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa undang-undang yang diterapkan oleh bangsa barat, terutama Perancis, merupakan undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga adalah bidang seni, bahasa, dan sastra. Sesungguhnya sebelum kedatangan Islam, bangsa barat terutama penyair Spanyol tidak mengenal sastra. Sastra-sastra barat mulai bermunculan setelah kedatangan Islam. Bahkan penulis Spanyol yang bernama Abanis mengatakan, sesungguhnya bangsa Eropa tidak mengenal syair-syair kepahlawanan, tidak memperhatikan etika-etikanya dan semangat perjuangannya sebelum kedatangan orang Arab di Andalusia.
Ibnu Hazm dengan kitabnya At-Tawqi al-Hamamah berpengaruh besar terhadap para penyair Andalusia dan Spanyol Selatan ketika kelompok Muslim bercampur dengan kelompok Masihi. Ketika itu bahasa Arab merupakan bahasa umum dan bahasa kelompok elit. Dalam banyak istana kerajaan Kristen, para penyair Kristen dan para penyair Muslim berkumpul. Salah satu contohnya adalah apa yang terjadi di Istana Sancho yang mengumpulkan 13 penyair Arab, 12 penyair Kristen, dan 1 penyair Yahudi. Adapun dalam bidang seni dapat dilihat melalui gaya-gaya arsitektur bangunan, hiasan, seni-seni lain yang berpindah ke negeri-negeri Eropa. Hal ini terlihat ketika seniman-seniman Eropa memakai gaya Islam dalam memperindah sebuah karya seni tanpa mengetahui makna di balik bentuk-bentuk seni Islam tersebut. Kalimat-kalimat Arab tersebut meskipun hanya dikutip begitu saja, namun itu sudah dapat membuktikan bahwa pengaruh seni Islam juga sangat besar dalam tradisi masyarakat Eropa. Demikian nilai keindahan yang telah ditorehkan umat Islam terhadap orang-orang Kristen Eropa, sehingga telah mampu mempengaruhi paham-paham seniman bangsa Eropa. Sahabat pencari hikmah rahimakumullah, demikianlah kisah tentang Daulah Umayyah di Andalusia dan pengaruhnya terhadap kebangkitan bangsa Eropa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.